Cek cek. Halo. Juanda 50 Podcast kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi nih dalam rangkaian Road to APRC 2023 yang akan diadakan di tanggal 23 sampai dengan 25 November insyaallah. Ya. Jadi untuk bulan bintang ini tamu kita kali ini ada Om Harun Mustafa Nasution. Ya. Selaku Ketua IMI Sumut ya Om. ya. Ya. Dan legenda rally Sumut. Yo, Karena udah lama nih Om jam terbang. tadi. Udah karena kelamaan makan jadi legenda. Iya. Jadi Iya. tadi kan ngobrol Om 89, Dendi aja belum lahir Om. Ya. Jadi kami izin tanya-tanya ya Om. Tapi nggak kelamaan kan. Jadi bukan nggak mau mengasih kepada yang muda-muda. Kita karena rally ini kalau udah masuk payah keluar. Iya. sih, Om. Candu ya Om. Ya Om. Tentunya parah. Om boleh nggak Om yang untuk pertama kita tanya tuh jelasin secara detail untuk tupoksi IMI Sumut sendiri Om. Ya, tupoksinya IMI Sumut sama dengan pusat. Mhm. Tujuannya kan IMI ini untuk memajukan otomotif di Indonesia khususnya kan. Jadi ada aturan-aturan yang kita buat, ada untuk menyeragamkan agar kejuaraan-kejuaraan ini tidak menjadi permasalahan di daerah, jadi tidak menjadi pertengkaran. Di sini kami hadir mengayomi masyarakat atau membuat agar tidak ada balap-balap liar. Tujuannya di situ kan kalau kita membuatkan, kita lihat balap liar itu kan membahayakan. Ya, Jadi betul, Om. disinilah kami hadir untuk membuat aturan-aturan, untuk membuat mengawasi perlombaan-perlombaannya dan meningkatkan kualitas dari perlombaan-perlombaan tersebut. Siap. Karena kan ini bidang otomotif ini sangat tipis dengan kecelakaan atau Benar, Om. berbahaya. Iya, Jadi semua aturan-aturan kita buat untuk menjaga semuanya aman. Jadi kalau itu saya contoh pertama itu mungkin rally balap yang saya tekuni. Kalau mobilnya tidak aman, di dalam tidak aman, roll barnya semua segala macamnya, peralatan helm segala macam nggak boleh ikut. Jadi aturan-aturan ini yang kita buat. Baik seperti itu juga di roda 2. Pada saat kita buat race, kita cek kendaraannya layak apa tidak, sirkuitnya layak apa tidak. Jadi kita meminimalkan angka kecelakaan atau bahaya yang ditimbulkan baik itu bagai pembalap sendiri ataupun penonton. Iya betul Om. Nah di sini kan kita juga ikut mempromosikan otomotif, mempromosikan apa yang produk-produk otomotif untuk memajukan juga otomotif kita di Indonesia. Inilah kita membuat aturan-aturan yang baku agar seragam. Iya. Aturan rally ada seperti ini, ada kelas-kelas karena kan nggak bisa juga kita samakan semua ini kan. Betul. Iya. Nggak bisa sama rata dia Om. Nggak bisa sama rata karena kelasnya beda-beda. Jadi dibuatlah masing-masing kelas aturan yang agar kejuaraan-kejuaraan itu atau pembalap-pembalapnya bisa berhasil atau apapun namanya itu bisa dia menggapai juaranya di kelasnya. Betul. Jadi masing-masing punya kelas. Jadi banyak kelas yang bisa kita buat yang akhirnya pesertanya bisa banyak. Kalau tidak kita buat aturan kan artinya yang berduit yang bakal menang. Iya, benar. Yang kurang duitnya atau karena ini hobi, kadang-kadang nggak sebatas duit aja. Jadi ada juga kawan-kawan ya seadanya tapi bisa menang. Benar. Karena aturan itu. Benar. Itu yang kita buat aturan-aturan biar semuanya nyaman. Iya. Siap. Berarti regulasinya memang diatur yang pegang. sedemikian rupa lah ya Om, biar semuanya bisa sepadan nih. Sepadan semua. Jadi ada buku yang dibuat oleh MUI Pusat jadi patokan semuanya seluruh Indonesia. Ada panduan lah di situ. Ada panduan. Jadi itulah yang harus kita ikuti. Gitu keluar dari aturan itu kena Diskualifikasi. Atau kalau enggak minimal kalau ada kelas yang di luar itu bisa diturunkan kelasnya atau dinaikkan kelasnya. Jadi dia tetap bersaing di yang sesuai dengan kemampuan dia dan kelas kendaraan yang diikutinya. Jadi aturan-aturan inilah saya ulangin di awal tadi kan sangat tipis dengan bahaya. Iya. Jadi meminimal kalau ada bahaya pesertanya tidak
jadi masalah. Prioritasnya safety-nya juga nih. Safety first. Paling banyak, paling utama itu safety. Iya, betul. Makanya saya sih anjurkan jangan balap liar lah. Ya. Ayo maju di IMI, main di IMI, persaingannya juga sportif. Ya. Dan keamanannya juga dijamin, diatur lah gitu. Insya Allah kita atur keamanannya, karena di setiap acara kita buat pengawas-pengawas lomba yang mengawasin itu, baik itu aja. Jadi kalaupun ada penyelenggara nggak aman ya pengawasnya akan negur atau membatalkan perlombaan itu. Iya. Sampai segitunya kita buat aturan-aturannya. Iya sih, karena speednya tinggi nih. Iya. Nyawa taruhannya nih. Asli. Terus untuk IMI sendiri nih Om, kan kalau kita membuat suatu event itu kan dananya kan nggak kecil kan Om. Dari IMI sendiri itu pendanaannya apakah ada sendiri dana dari IMI atau ada dari sponsor gitu Om? Atau ada kas IMI juga untuk event gitu? Rata-rata sih kawan-kawan yang membuat event itu kalau ada dua hal kan, ada roda 4, ada roda 2. Rata-rata kalau roda 2 bisa mandiri. Artinya kawan-kawan di roda 2 membuat event dan sponsornya ada. Rata-rata ada sponsor. Jadi memang IMI tetap mencari sponsor untuk roda 2, tapi itu biasanya klub penyelenggara yang mencari. IMI-nya hanya memfasilitasi saja. Tapi khusus untuk roda 4, contohnya rally, IMI terjun langsung. Jadi IMI Sumut yang terjun langsung, IMI Sumut mencari dana, mencari sponsor kesana kemari untuk bisa terselenggaranya ini. Karena IMI Sumut punya cita-cita besar dari dulu, karena kita pernah melaksanakan kejuaraan dunia di sini. Betul. Itu dulu tahun 96-97 ya. Jadi ini mengulang kembali harapan kami Sumatera Utara, begitu juga dorongan dari IMI Pusat agar kembali kejuaraan dunia itu di sini. Amin. Mudah-mudahan hal-hal inilah kami usahakan bagaimana caranya, tahapannya mulai kita buat kejuaraan nasional, lanjut kejuaraan Asia. Sekarang kita telah membuat kejuaraan Asia Pasifik. Nah, dengan dorongan bantuan dari semua pihak, baik itu dari preli senior, baik semangat yang dari junior, mudah-mudahan nanti di 2025 Indonesia insya Allah udah ditetapkan menjadi tuan rumah WRC kejuaraan dunia. Asik. Nah, terkait dengan tadi di awal mencari sponsor, kami pun kadang-kadang merasa gimana ya, otomotif ini yang menggunakan mesin, viewersnya sekarang yang paling banyak justru rally. Tapi kami kadang-kadang seperti dia nak tirikan dari sponsor baik itu dari sponsor, kayak kemarin kami pemerintah juga nggak membantu. Nggak ada ya Om ya kegiatannya. Tapi kan harapan kita ke depan pemerintah turun. Mudah-mudahan Om Karena ini bukan untuk rally aja. Om. Ini adalah kita buat di sini, apalagi kita buat di Danau Toba itulah destinasi wisata prioritas kita di sini. Jadi tentu harapan kami turunlah pemerintah pusat, bantulah kami sponsor-sponsor untuk ini terlaksana dengan sukses. Karena kalau nggak sukses ini juga nggak bisa kita harapkan kejuaraan dunia itu di sini. Iya betul. Dan nama baik negara juga dipertaruhkan kan Om di sini. Dan cost-nya jadi kalau kayak sekarang kita buat nih di Danau Toba, cost-nya lebih tinggi. Sementara di Sumatera Utara ini sangat kaya dengan trek-trek untuk rally. Bisa di dekat-dekat sini. Jadi kita harus pindahkan ke Danau Toba. Panitia ke sana, SDM-nya kita pindahkan semua ke sana, ratusan orang, 400 orang kita pindahkan ke Danau Toba, kan itu membutuhkan biaya sangat besar. Transportasi, makan minumnya gitu. Semuanya nggak bisa cerita kita. Iya Om, terlalu luas, terlalu detail nanti kita cerita. Berarti bisa dibilang kalau dari IMI ini mulai dari pendanaan, mencari sponsor sendiri sampai ke pelaksanaan itu memang IMI lah yang handle semua ya Om. IMI yang handle semua. Mantep Om. Om, kemudian Om terkait kompetisi WRC nih yang dulu 9697.
Om ikut nih kan Om. Ikut. Gimana sih Om pengalamannya Om? Boleh cerita nggak Om? Pengalamannya 96 saya naik Evo, alhamdulillah dapat juara 4 grup N WRC untuk mohon maaf keempat nasional, keempat juga WRC-nya. Keempat untuk nasional, overall 4 saya WRC. dapat 12. Okay. Overallnya dapat 12. Saya pikir itu pencapaian saya yang tertinggi lah di rally karena itu kejuaraan yang paling bergengsi. Betul. Iya, levelnya beda ya Om. Levelnya beda. Itu pengalaman di 96. Pada di 97 ada lagi pengalaman lain. Nah, ini tadi udah sempat kita bahas sedikit. Ini yang menarik nih Om. Iya Om. Menarik nih Om. Di 97 itu kami dapat hasil kepo-kepo lah Om, bocoran dari teman-teman itu Om Harun masuk jurang 70 meter. Iya. Itu kalau gedung berapa lantai coba? Waduh, nggak kebayang. Itu gimana Om? Ceritanya Om bisa sampai crash gitu Om. Jadi tahun 97 itu menuju sebetulnya bukan di WRC-nya, menuju WRC itu kejuaraan nasional judulnya Timor Rally. Jadi di hari pertama kita main, posisi saya sangat bagus. Kejuaraan nasionalnya dapat keempat. Dan alhamdulillah dengan posisi mungkin dari seluruh peserta cuman mobil saya yang paling mulus, nggak ada nyenggol karena kebetulan hujan. Hujan gitu finish di perapat, mobil mulus semua sampai kawan-kawan bilang mulus sekali mobil kau. Alhamdulillah ya kan. Besoknya kita main. Kita pol-polan di turunan yang dari gigi 5 kita masuk ke tikungan. Saya merasa ada yang aneh di mobil. Belakangnya ngangkat, tiba-tiba udah di jurang. Di pinggir jurang. Nggak tahu sih jurang sebetulnya apa enggak ya kan. Kita di pinggir jurang karena waktu kita survei ini lalangnya tinggi, nggak tahu nih jurang. Iya, kelihatan. Ngangkat setengah di atas, setengah di bawah mobil. Jadi posisinya itu saya ngarapin mobil naik lagi ke atas. Di pol terus nih setengah di atas. Antara mau naik enggak, tiba-tiba udah guling. Kita tinggal ngucap aja. yang kelihatan langit tanah terus sampai saya sempat ngobrol sama navigator. Saking jauhnya tuh Om ya, 70 meter. Masih sempat ngobrol. Sempat ngobrol, Bang kok nggak lama-lama? Kok nggak nyampe-nyampe? Kok nggak landing? Iya. Dia ngucap, kita ngucap. Gitulah terus sampai ke bawah, sampai terakhir berhenti. Berhenti dengan posisi kita kejepit di dalam, api nyala di depan, dan kita pikir ini udah di dataran kan. Kita berusaha keluar dari mobil nggak bisa. Kita coba pecahin kaca yang udah pecah pun nggak bisa keluar. Kita tendang-tendang pintu, lama. Kita udah sampai ketakutan nih di mobil. Saya buka helm, saya pecah-pecahin kaca nggak bisa lepas. Akhirnya kebuka pintu satu. Navigator loncat, menjerit. Ya ada apa lagi saya pikir. Rupanya masih jurang, masih ada 30 meter. Belum selesai masalah. Waduh, masih ngambang ternyata ya Om. Masih ngambang, jadi posisi kami itu kejepit di pohon. Kejepit di pohon, ke bawah masih ada 150 meter ketemu aspal, 300 meter Danau Toba. Jadi itu jurang paling jauh di Danau Toba. Ya Tuhan masih menghendaki hidup. Kejepit di pohon, berhenti ya alhamdulillah. Ya tolongan Tuhan lah kalau saya pikir sekarang ya. Karena segitu lamanya guling di dalam itu. Yang kita lihat cuman langit tanah terus ke bawah. Dan pada era itu Om komunikasi belum semudah sekarang gitu kan Om. Kalau udah lumayan sih, udah lumayan. Kita udah pakai radio. Cuma peserta nggak tahu kita di mana karena kita di jurang. Yang di belakang kita finish terus sampai terakhir, nggak ada yang nampak. Jadi akhirnya kita naik ke atas. Ini jurangnya terjal. Saya nggak sanggup naik ke atas. Kami berdua ini nggak bisa naik karena terjalnya. Akhirnya ada masyarakat setempat pegangan di pohon. Yang nomor 2 pegang kaki, nomor 3 pegang kaki, nomor 4 pegang kaki, itu yang kami panjat ke atas. Kayak di film-film ini Om. Ya.
manjat orang itu pun kita ketakutan karena kita lihat bawah kan jurang. Iya. Serem. Parno pasti Om. Parno. Jadi sampai sekarang tikukan yang itu kalau balap saya kasih tanda. Kadang-kadang saya bawa sarung, saya ikat tuh pohon. Memorable ya Om. Karena kami waktu dengar ada Om ada pengalaman itu, kami coba cari di sosmed, ternyata ada mobilnya. Kelihatan tuh mobilnya. Kalau lihat kondisi Subaru mobilnya. Ya Om mobilnya. Subaru disponsori oleh Bang Ismet. Dibeli baru sama saya mobilnya karena tahun sebelumnya saya dapat juara dari sponsor beliau juga. Saya bilang tadi kan saya kebetulan dapat 4 overall Group N WRC. Ya mungkin dia senang, dia ganti mobil baru. Itu mobil baru tuh. Pakai Subaru baru. Jadi pada saat tadi saya ceritakan kita finish SS hari pertama mobil kau mulus kali Run. Kedua sakit perut aku nengok mobil hancur kali. Babak belur memang Om kalau lihat fotonya. Tapi itu serem sih. Itu ya janganlah. Mungkin salah satu mungkin paling serem di Indonesia ini kecelakaan itu ada 2. Dulu Tony Hardianto 1 di Palembang dengan lagi full speed dia tuh guling. Itu mesin kemana, ban kemana, mobil kemana. Mencar-mencar ya. Mencar-mencar semua. Ya mungkin kami 2 termasuk yang paling crash paling parah. Paling parah crashnya di Indonesia. Mudah-mudahan harapan janganlah ikut lagi kawan-kawan. Soalnya sangat seram ya. Iya. Trauma juga pasti Om. Masih meninggalkan trauma sampai sekarang. Iya sih Om, pasti Om. Terus ini Om, Om kan dari 89 nih sampai sekarang masih terus nih. Lama nih. Maksudnya konsisten gitu kan Om. Selama dari durasi 89 sampai sekarang Om, kira-kira tuh pengalaman yang paling berkesan lah Om. Pengalaman paling berkesan selama balap banyak sebetulnya. Sangat banyak, semua kesannya ada. Kalau kita cerita kadang-kadang rally ini nggak habis. Satu rally aja bisa ceritanya berhari-hari. Iya betul. Tapi memang pengalaman istimewa saya itu di tahun 2007 kalau nggak salah. Ya punya kebanggaan sendiri di 2007 itu saya ikut di kelas GR2. Turun kelas sebetulnya. Biasanya grup N main di kelas GR2, tapi GR2 itu juga bukan hal yang gampang karena dia stuck di situ untuk orang menuju ke grup N. Yang kelas-kelasnya sebetulnya banyak di situ. Transisinya lah itu. Istilahnya kami itu kelas neraka juga sebetulnya. Di situ saya main ya seluruh seri saya juara 1, nggak pernah juara 2. Itu kesan yang luar biasa ya. Prestasi sampai sekarang. Kita sampai jadi juara nasional berarti Om. Alhamdulillah juara nasional. Mantap. Terus Om, ingin tanya ini sih Om. Pesan yang ingin Om sampaikan nih untuk anak-anak muda yang menggeluti dunia otomotif. Kemudian apakah dunia otomotif ini bisa menjadi salah satu pilihan profesi nih Om untuk anak-anak muda? Kira-kira gimana Om? Saya mungkin jawab yang terakhirnya ya. Di awal. Kalau profesi kita buat ini ada, kalau di mobil mungkin enggak. Ya, tapi kalau di roda 2 masih bisa profesi di roda 2 bisa. Mungkin misalnya di kelas main trail atau road race itu bisa profesi. Tapi itu kan nggak bisa profesi yang panjang. Harus kita persiapkan juga profesi dia untuk ke depan. Kenapa? Karena berhubungan dengan umur ya. Iya Om. Dia ada batasan umur. Udah habis masanya udah. Iya sih. Ya inilah nggak bisa teruskan. Jadi memang belum bisa sampai selesai. Mungkin lanjutannya mungkin dia jadi pelatih. Jadi apa? Tapi saya sarankan kepada anak-anak muda profesi itu pokoknya tetap dipikirkan masa depan kita. Karena belum seperti di luar negeri kan udah bisa profesi. Kalau sini belum bisa. Jadi saya pikir saya sarankan atau saya himbau kepada generasi muda tetap memikirkan masa depan dulu. Jadi siapkan masa depan, balap jalan terus. Itu tetap harus kita siapkan masa depannya. Karena kan banyak pembalap-pembalap kita yang lama yang lupa tentang itu. Akhirnya di masa tuanya
kurang sukses lah ya. Di masa pensiunnya itu di udah masa pensiunnya. Mana usia udah nggak produktif gitu kan. Iya, jadi memang di masa mudanya dia jagoan. Nggak ada yang bisa ngalahin, tapi pada masa tuanya begitu. Jadi pesan saya kepada adik-adik atau generasi ke depan, persiapkan tetap masa depannya. Siap. Iya. Berarti balap boleh, Harus realistis gitu ya. iya, sekolah jalan, Sekolah jalan, cita-cita Jadi dijawab harus kapai. seiring. Tapi memang suka terlena kita. Iya, Terlalu sih, Om. banyak lingkungannya yang membuat kita sangat happy, Iya, senang. Jadi nyaman kan, Jadi Om. nyaman, Betul. jadi lupa masa depan kita. Itu paling penting lah, saya pikir untuk adik-adik, anak-anak atau kawan-kawan atau anak-anak kita ke depan, Iya. untuk tetap atau sebagai orang tua yang membimbing anaknya, jangan lupa masa depannya. Iya, Siap. itu ya adik-adik di rumah. Terus nih Om, nah ini kan Om ikutan lagi nih Iya. di November ini Iya. APRC. Sejauh ini gimana nih Om persiapannya Om? Dari mulai mobil atau fisik udah mulai jogging-jogging nih Om? Semua sudah, tapi kan ini ya namanya saya sebagai ketua IMI Iya. pengennya berkewajiban rasanya tetap ikut. Ya. Biarpun kadang-kadang kegiatannya terbengkalai semua, tapi mudah-mudahan dengan kerja timnya IMI Sumut, saya sangat berterima kasih kawan-kawan IMI Sumut yang betul-betul mencurahkan hati dan pikirannya untuk ini. Karena kalau kita cerita dapat duit enggak, kita cuman bagaimana caranya rally ini jalan. Bagaimana caranya ini sukses semua. Inilah saya di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim IMI. Nah, terkait dengan saya ikut ke depan, ya kalau bisa ya tetap menang lah. Siap. Kita persiapkan semua udah. Kayak semalam saya sengaja minta tolong sama yang biasa mengurusin mobil saya datang ke Medan. Khusus dia datang ngurusin mobil untuk nyeting karena seri lalu kurang maksimal mobil saya. Oh, ada trouble dikit lah ya. Ada trouble dikit ya, sama tuningnya datang semalam, kita coba, mudah-mudahan udah bagus, dan saya berharap di seri besok saya bisa bersaing dengan yang lain. Siap. Dan kalau bisa ya targetnya tetap juara di kelas lah paling tidak ya kan. Podium lah ya Om. Podium. Kadang-kadang nyari podium pun nggak gampang. Iya, Iya, Om. Saingannya juga kuat-kuat ya Om ya. Sekarang kuat sekali. Ngeri kayaknya sekarang. Ngeri. Ya alhamdulillah lah, antusias kita di Indonesia ini mungkin dengan gambaran kita akan menuju kejuaraan dunia. Ya antusias kawan-kawan luar biasa, mungkin di seluruh Asia. Iya. Mobil terbaiknya rally itu ada di Indonesia sekarang. Udah kalah lah Jepang semua. Oh iya Om. WRC2 itu paling banyak di Indonesia. Luar biasa. Jiwa-jiwa Kawan-kawan untuk ini aja kami hitung kemarin kelas yang paling tingginya itu 24 peserta. Wow. Itu udah Itu mobilnya seru sih level apa Iya, ya? seru sih itu. Luar biasa itu. Di antaranya mungkin 18 sudah mobil WRC2. Wih. Wah, Hmm. seru. Makanya saya pikir luar biasa Indonesia, luar biasa juga kita di Indonesia ini sampai mempunyai mobil terbaik se-Asia, adanya paling banyak di Indonesia. Iya lah, sampai Jepang kalah gitu. Kalah. Jadi makin banyak. Biarpun yang dia yang buat asal mobilnya, tapi paling banyak di sini. Iya, jadi ini nanti bisa makin banyak lagi nih Om karena Iya, tertrigger kan. bertumbuh terus kan. Gimana mau ngejar nih ganti mobil lah gitu kan. Ganti mobil. Ada yang udah punya 2 nih. Beberapa orang udah punya 2, bukan Iya, satu lagi dia punya backup ya Om. Kita masih mimpi punya yang kayak gitu. Dia udah punya 2. Iya. Udah punya backupnya kalau ada trouble. Backup, iya. Berarti udah siap tempur nih. Udah siap tempur Om sih. Harun untuk tanggal. Kami doakan Om. 25. Sukses Kalau- Om. Kalau kita siap tempur apapun siap tempur. Gak ada urusan tuh. Yang penting balap dulu. Ini Medan kali memang ini. hasil nanti ya kan. Iya. Om. Sampai limit terakhir kita perjuangkan itu. Gaspol. Jadi udah dijawab semua lah. sih. Udah dari mulai pengalaman pribadi Om Harun, terus Sampai dari IMI sendiri. IMI, terus
serangkaian acara nanti sampai hari H juga udah kita bahas. Jadi makasih nih Om Harun udah nyempetin di tengah waktunya kemari Om. Iya, sukses semua ya. Siap. Amin. Ya Om. Apa namanya kita punya Juanda 50 podcast Om. Ya, sukses untuk Juanda 50 podcast. Ke depan akan menampilkan acara-acara yang lebih heboh lagi. Mudah-mudahan Om, amin. Siap. Sukses Om. Makasih buat acaranya sama buat balapannya. Iya. Dadah.